Begitu besar pengharapan beliau kepada Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di dalam majlis ini untuk bersama-sama belajar Al-Quran, mempelajari al-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan-ucapan para ulama kita rahimahumullahu jami'an. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan masalah perbedaan. Bagaimana kita bisa bersifat toleran, kita bisa berlapang dada menerima sebuah perbedaan yang mungkin acap kali menjadi sebuah batu sandungan, menjadi pokok dari permusuhan, akar dari pertikaian yang terjadi di kalangan umat Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melunakkan hati-hati kita semuanya untuk bisa menerima perbedaan yang ada di kalangan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bersama bahwasanya sebuah perbedaan merupakan suatu hal yang nisca, suatu hal yang pasti ada, tidak mungkin tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menas hal tersebut, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Hud ayat 118-119, walau sya'a rabbuk la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Walau syaa rabbuk, kalau seandainya Allah Tuhanmu menghendaki, la ja'alan nasa ummatan wahidah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seluruh umat manusia menjadi satu umat, menjadi satu umat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka akan terus berbeda pendapat, mereka terus akan berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhanmu. Walidzalika khalaqahum, dan karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Jami' Al-Ahkamil Quran mengomentari ayat di atas, belum menyatakan perbedaan dan kemajemukan di dalam syariat merupakan hal yang tidak bisa tidak, harus ada dalam penciptaan makhluk. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ilah, alasan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia adalah walidzalika khalaqahum, karena perbedaan itulah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya. Karena adanya perbedaan itulah eksistensi manusia ada di muka bumi ini. Karena tidak mungkin di dunia ini isinya hanya laki-laki semuanya, nggak mungkin.
Dan tidak mungkin pula seluruh yang ada di muka bumi ini wanita semua, nggak ada. Nggak mungkin semuanya tinggi atau semuanya rendah, nggak mungkin semuanya merah, nggak mungkin semuanya putih ataupun hitam dan sebagainya, nggak mungkin. Kita sudah berbeda. Kita sudah berbeda. Karena inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Lebih lanjut lagi, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Qistasul Mustaqim, yang termasuk di dalam kumpulan risalah-risalah beliau, yang terkumpul dalam satu risalah yang berjudul Al-Qusurul Ali min Rasail Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan, bagaimana mungkin seluruh umat akan bersatu untuk mendengarkan satu pendapat saja, padahal sudah sejak zaman azali mereka telah dinas, mereka telah ditetapkan untuk terus berbeda, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan dari inilah hikmah perbedaan inilah yang menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita pahami bersama, perbedaan akan terus ada, perselisihan akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Akan tetapi bukan berarti dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, adanya perselisihan tersebut, kemudian kita jadikan sebagai legitimasi bahwasanya kita harus terus berbeda, kita terus berselisih. Berselisih tidak apa-apa. Salah seorang ulama salaf mengatakan, wa wuqu'ul ikhtilafi bainan nasi amrun daruri. Adanya perbedaan di kalangan manusia adalah suatu hal yang niscaya, yang pasti terjadi. Karena perbedaan sudut pandang, perbedaan tingkat kecerdasan, perbedaan alam, perbedaan lingkungan, perbedaan latar belakang pendidikan dan sebagainya. Ini suatu hal yang wajar. Yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana memanage perbedaan tersebut menjadi suatu motor penggerak untuk saling berlomba-lomba. Bagaimana perbedaan tersebut kita jadikan sebagai motivator untuk fastabiqul khairat, untuk mencari mana yang paling benar, mana yang paling baik, mana yang paling sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwati wa akhwati, saudara dan juga saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca lembaran-lembaran Al-Qur'an, kita telaah lembaran-lembaran sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca biografi para ulama Islam rahimahumullahu jami'an, akan kita dapati betapa Al-Quran telah mengajarkan, telah membimbing kita untuk mensikapi perbedaan tersebut. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan kepada kita bagaimana menghadapi perbedaan yang terjadi di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bagaimana para sahabat juga menjadi suri teladan bagi kita di dalam mensikapi perbedaan di antara mereka. Bagaimana pula para al-immah al-arba'ah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah, Al-Imam Abdul Razak, dan yang lain sebagainya, memberikan teladan yang begitu indah. Meskipun mereka berbeda pendapat, akan tapi mereka pasti bisa berjalan bareng di atas syariat Islam yang indah ini. Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kita inginkan. Mari kita coba melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memberikan bimbingan kepada umat Islam di dalam mensikapi sebuah perbedaan di dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Termaktub di dalam salah satu ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dua nabinya yang mulia, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman
wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa Daud wa Sulaiman, dan ingatlah kisah Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Kapan? Id yahkumani fil harth, ketika mereka berdua memberikan kata putus dalam masalah ladang. Id nafashat fihi ghanamul qaum, yang mana ladang tersebut diserbu oleh kawanan binatang ternak. Jadi ada dua orang, si A pemilik ladang dan si B pemilik binatang ternak. Di suatu malam, binatang ternak milik si B ini menghancurkan tanaman yang ada di kebun si A. Maka mereka berdua pun datang kepada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam untuk mendapatkan sebuah keputusan. Dan Nabi Daud pertama kali memberikan keputusan. Ternyata Nabi Sulaiman setuju. Nabi Sulaiman pun memberikan istihadnya untuk memberikan kata putus terhadap masalah yang dihadapi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan fafahamnaha Sulaiman, maka kami beri pemahaman kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Karena yang sesuai dengan keadilan, yang sesuai dengan hak adalah apa yang diputuskan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa kullan ataina hukman wa ilma. Tapi semuanya, keduanya kami berikan kepada mereka hukum dan juga ilmu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika mensikapi atau ketika mengomentari ayat di atas, beliau mengatakan, laula hadhil ayah la ra'aitu annal hukama qad halaku. Kalau bukan karena ayat ini, niscaya seluruh hakim, seluruh mufti atau orang-orang yang memberikan kata putus di dalam masalah-masalah yang sedang dihadapi manusia, mereka akan hancur. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala begitu indah mengatakan wa kullan ataina hukman wa ilma, walakinna Allah hamada hadza bisawabihi wa athna ala hadza bijtihadihi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Daud alaihi salatu wassalam, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam karena kebenaran hukumnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kepada Nabi Daud karena dia telah berijtihad. Oleh karena itu, ikhwati wa akhwati, saudara dan juga saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, idza ijtahadal hakim, idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun. Apabila ada seorang hakim, dia beristihad dan istihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi ketika dia beristihad dan istihadnya salah, maka hanya 1 pahala. Coba, tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling mencela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita, kamu salah wahai hakim, karena kamu salah dalam istihadnya. Tapi dipuji dengan 1 pahala. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghina Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam yang salah dalam istihadnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa kullan ataina hukman wa ilma. Demikian juga ikhwati wa akhwati, saudara dan juga saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita baca lembaran-lembaran sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapatkan begitu banyak contoh teladan yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita dalam menghadapi sebuah perbedaan. Kita sebutkan sebagiannya saja. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu jami'an, disebutkan bahwasanya setelah perang Al-Ahzab, perang Al-Khandaq, Rasulullah SAW mengirimkan beberapa orang sahabatnya untuk memerangi kaum Bani Quraidah dari kabilah Yahudi atas pengkhianatan mereka terhadap perjanjian yang telah mereka lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjamin keamanan kota Madinah. Sebelum mereka berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat berpesan, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Setelah mendapatkan pesan seperti itu, mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan, masuk salat asar. Masuk waktu salat asar.
Bingung mereka, terpecah menjadi dua. Sebagian mereka itu berpegangan dengan teks hadis, teks wasiat dari Rasulullah SAW. Artinya mereka tidak mau salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah, meskipun sudah selesai, sudah habis waktu salat asar. Tapi yang sebagian lagi tidak. Mereka akhirnya salat di perjalanan. Ketika peristiwa tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW diam saja. Beliau tidak menyalahkan satu di antara dua kelompok yang berbeda tersebut, karena ini adalah masalah-masalah ijtihadiyah. Yang satu berpegang teguh dengan teks hadis wasiat dari Rasulullah SAW, yang satu mengambil konteks, artinya isi daripada pesan Rasulullah SAW. Demikian juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i rahimahumullah jami'an, sebagaimana diceritakan oleh As-Sahabiul Jalil Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, tentang dua orang sahabat yang di dalam perjalanannya tidak menemukan air, padahal waktu sholat sudah tiba. Maka mereka pun bertayamum. Setelah tayamum mereka sholat. Setelah selesai sholat, mereka menemukan air. Mereka menemukan air, sementara waktu sholat itu belum habis. Apa yang mereka lakukan? Mereka pun berbeda pendapat. Yang satu kemudian wudu, menggunakan air tersebut untuk wudu, kemudian mengulangi sholatnya. Tapi sebagian yang satu orang ini tidak mau mengulangi sholatnya. Saya sudah sholat kok, ngapain ngulangi lagi? Maka sesampainya mereka berdua di kota Madinah, langsung menghadap Rasulullah SAW, menceritakan apa yang terjadi. Maka Rasulullah SAW berkata kepada orang yang tidak mengulangi salatnya, yang cukup salat menggunakan tayamum, apa kata beliau? Asabta sunnah wa adza'atka salatuk. Engkau telah sesuai dengan sunnah. Artinya apa? Salat yang sudah dilakukan dengan baik, sesuai dengan syarat rukunnya, tidak batal, ya sudah, nggak ada pengulangan, dan salatmu sudah cukup bagimu. Tapi apakah kemudian beliau menyalahkan orang yang mengulangi salatnya? Tidak. Beliau mengatakan, lakal ajru marratain. Engkau mendapatkan pahala 2 kali. Karena salatnya dua kali. Kita lihat, subhanallah, Rasulullah SAW tidak menyalahkan yang ini, tidak pula mencela yang itu. Ini perbedaan dalam masalah ijtihadiyah. Demikian juga ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mendapati salah seorang sahabatnya membaca Al-Quran tidak sama dengan bacaan yang beliau dengarkan dari Rasulullah SAW. Heran beliau, ini bacaan siapa? Ini menurut siapa? Dan sebagainya. Nah, ini sering kali kadang kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Ini pendapat menurut siapa? Ini kata siapa? Mana dalilnya? Mana landasannya? Makanya demikian pun langsung dilaporkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kepada Rasulullah SAW, seraya membawa temannya tadi sebagai bukti. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, kilakuma muhsin, kalian berdua telah berbuat baik. Wala takhtalifu, jangan sampai kalian berselisih pendapat. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Karena orang-orang sebelum kalian mereka berbeda pendapat, maka mereka hancur. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Dan apa yang diajarkan Rasulullah SAW ini, apa yang dipraktekkan Rasulullah SAW ini diteruskan oleh para sahabat. Banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi gak pernah terdengar di dalam sejarah mereka membid'ahkan, mereka mengkafirkan, mereka menyesatkan, mereka menyalahkan sahabat yang lain yang berbeda pendapat dengannya. Bahkan dalam masalah yang sampai terjadi pertumpahan darah, sebagaimana yang terjadi pada As-Sahabil Jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam peristiwa perang Jamal. Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau setelah peperangan beliau memuliakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dipulangkan ke kota Madinah. Bahkan ketika disebut nama beliau mengatakan Khalilatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar.
pun demikian terjadi antara Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pada peristiwa haji yang menjadi khalifah pada waktu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Bagi orang yang haji, karena mereka itu safar, sunnahnya adalah mengqashar salat. Tapi Utsman tidak mau, beliau ingin melakukan salat secara itmam, sempurna 4 rakaat. Lalu Ibnu Mas'ud sudah memberikan apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW kepada Utsman. Ini loh Rasulullah mengqashar salat. Tapi Utsman tetap, karena ijtihad beliau, melihat masih banyak orang-orang yang baru masuk Islam, nanti kalau seandainya dia mengqashar salat yang 4 menjadi 2, dikhawatirkan mereka terfitnah. Dikirain salat yang 4 rakaat adalah 2 rakaat karena masih banyak orang yang baru masuk Islam. Maka ini ijtihad beliau. Tapi toh demikian Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu masih tetap salat makmum di belakang Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dan tidak membuat jamaah sendiri, tidak membuat kelompok sendiri, tidak menyempal dari jamaah yang dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau mengatakan al-khilafu syarr, perbedaan itu adalah jelek. Perbedaan itu adalah jelek. Ini para sahabat Rasulullah SAW. Mereka berbeda pendapat, tapi perbedaan pendapat di kalangan mereka tidak menyebabkan mereka saling memboikot, saling benci, saling memusuhi, saling menyesatkan dan sebagainya. Mereka masih diikat dengan tali ukhuwah. Tali ukhuwah. Dan ini pun dilanjutkan oleh para al-immah, para imam, para ulama, salafun salih rahimahumullah jami'an. Ketika mereka berbeda pendapat pun mereka gak pernah saling caci, gak pernah mereka saling maki, gak pernah mereka saling menghina, gak pernah mereka saling melecehkan, tidak sama sekali. Pernah diungkapkan secara jujur oleh salah seorang ulama, Al-Imam Yunus As-Sadafi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ma ra'aitu aqala minasy Syafi'i. Aku belum pernah mendapatkan seorang pun yang lebih pandai, lebih cerdas, lebih bijak daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa yang terjadi? Kenapa kesan itu begitu melekat pada diri Yunus As-Sadafi rahimahullah ta'ala? Beliau katakan, nazartuhu yawman fi mas'alah faftaraqna. Suatu hari kami itu berdiskusi, berdebat dalam satu persoalan fiqhiyah, dan kami pun tidak ada kata sepakat. Kemudian kami berpisah. Falaqiyani, kemudian suatu hari lagi kami pun bertemu. Wa akhadha biyadi, dan Imam Syafi'i menggenggam tanganku seraya berkata, ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan walau lam nattafiq fi mas'alah. Ya Aba Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwana. Bukankah kita tetap menjadi saudara? Bukankah kita tetap menjadi saudara? Bukankah kita tetap menjadi saudara meskipun kita tidak bisa sepakat dalam masalah yang sedang kita perbincangkan? Allah Akbar. Rabitatul ukhuwah, persaudaraan masih tetap terjalin di antara mereka meskipun mereka berbeda pendapat, meskipun mereka tidak ada kata sepakat dalam masalah yang sedang didiskusikan. Demikian juga apa yang dikatakan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkaitan dengan Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan secara jujur, tidak ada seorang alim pun yang lebih berilmu daripada Imam Ishaq ibn Rahuyah, meskipun kami berbeda pendapat dengan dia. Wala yazalun nas yakhtalifu ba'duhum ba'da. Dan manusia sampai kapanpun mereka akan terus berselisih, akan berbeda pendapat. Allah Akbar. Gambaran lagi sebagai contoh bagi kita. Pada hari raya Idul Fitri, 3 imam besar berjalan bareng pergi ke musalla Id. Al-Imam Ahmad, Imam Ishaq ibn Rahuyah, dan Al-Imam Abdul Razak rahimahumullah jami'an. Di dalam perjalanan senyap sampai Al-Imam Abdul Razak rahimahullah telah membuka pembicaraan. Apa kata beliau?
Ra'aitul yawma minkuma amran ajiba. Ra'aitul yawma minkuma amran ajiba. Hari ini aku melihat sesuatu yang sangat menakjubkan dari kalian berdua. Apa kira-kira yang membuat Al-Imam Abdul Razak rahimahullah telah merasa terheran-heran? Lam tukabbiru, kalian berdua kenapa enggak takbir? Karena di dalam kitab-kitab fikih kita tahu Imam Ahmad dan Imam Ishaq termasuk dua di antara sekian banyak ulama yang menyatakan sunnah membaca takbir ketika berangkat ke mushola Id, ke tempat lapang untuk melaksanakan salat Id. Sementara Al-Imam Abdul Razak termasuk salah satu di antara sekian ulama yang tidak berpendapat seperti itu. Maka beliau merasa heran, kenapa kalian berdua enggak takbir? Bukankah ini mazhab kalian berdua? Maka jawaban Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq rahimahumullah jami'an, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kunyah daripada Abdul Razak, nahnu nangzuru ilaik hal tukabbir. Wahai Abu Bakar, sebetulnya kami juga menunggu Anda. Apakah Anda mau bertakbir atau tidak? Falamma ra'ainaka lam tukabbir amsakna. Maka ketika kami melihat engkau tidak takbir, ya kami enggak ikut takbir. Allah Akbar, toleran. Karena yang di sampingnya adalah seorang ulama, teman yang tidak berpendapat kesunahan takbir ketika pergi ke mushola Id. Mereka berdua tidak mau bertakbir, menunggu yang satu. Mendengar jawaban seperti itu, Abdul Razak rahimahullah ta'ala, seorang imam yang besar pun berkata demikian yang sama. Aku pun demikian, menunggu kalian berdua. Kenapa kalian berdua tidak takbir? Kalau seandainya kalian berdua takbir, aku pun ikut takbir. Allah Akbar. Tidak saling menyalahkan, toleran. Toleran sekali. Dan Al-Imam Ad-Dahlawi dalam kitabnya Al-Insaf menceritakan kepada kita bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah dan juga Al-Imam Syafi'i dan juga sahabat-sahabat mereka berdua rahimahumullah jami'an, ketika datang ke Madinah, mereka biasa untuk makmum di belakang imam-imam yang notabene mereka mengikuti mazhab Imam Malik. Imam-imam yang mengikuti mazhab Imam Malik, mereka ketika sholat tidak membaca basmalah. Tidak membaca basmalah, baik secara pelan ataupun secara keras, tapi mereka tetap, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullah jami'an, tetap sholat di belakang para pengikut mazhab Malik rahimahullah ta'ala. Allah Akbar. Gak ada saling caci, gak ada saling menyalahkan di antara mereka. Contoh lain lagi, saudara dan juga saudariku rahimani Allah wa iyyakum jami'an, agar kita bisa melihat betapa indahnya kehidupan ulama-ulama kita terdahulu, yang menggambarkan betapa cantiknya syariat Islam, betapa indahnya Islam itu apabila kita menyelaminya, kita mendalaminya lebih jauh. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau termasuk imam yang berpendapat bahwasanya orang yang habis dibekam atau orang yang mimisan itu wudunya batal. Itu wudunya batal. Suatu ketika beliau ditanya oleh sebagian muridnya, bagaimana kalau seandainya engkau wahai imam atau kami wahai imam sholat di belakang seorang imam yang mana di tengah-tengah sholat dia itu mimisan, atau sholli khalfahu, apakah engkau juga sholat di belakangnya? Artinya ikut makmum, padahal tahu kalau menurut Imam Ahmad itu batal sholatnya, batal wudunya. Kalau batal wudunya, batal pula sholatnya. Maka Imam Ahmad rahimahullah dengan bijak mengatakan, kaifa la usalli khalfa Sa'id ibn al-Musayyib wa Malik. Bagaimana mungkin aku tidak salat menjadi makmum di belakang Imam Sa'id ibn al-Musayyib dan juga Imam Malik rahimahumullahu jami'an. Allah Akbar. Contoh lain lagi, Al-Khalifatu Al-Abbasi Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, beliau termasuk orang yang mengikuti mazhab Imam Malik. Mengikuti mazhab Imam Malik. Yang menyatakan bahwasanya orang yang habis dipekam itu tidak batal salatnya.
Maka Al-Khalifah Al-Abbasi Harun Ar-Rasyid, begitu beliau selesai dibekam, beliau setelah wudu, beliau pun sholat tanpa wudu lagi, karena sudah taharah. Maka Al-Imam Abu Yusuf, salah seorang sahabat daripada Imam Abu Hanifah, meskipun perbedaan pendapat, sudah kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah memiliki pendapat bahwasanya orang yang habis dibekam juga batal wudunya, tetap sholat di belakang Al-Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Tidak membatalkan sholat, tidak membuat jamaah baru, tidak membuat kelompok yang anyar, tidak sama sekali. Oleh karena itu, salah seorang ulama mengatakan bahwasanya perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fiqhiyah ijtihadiyah yang terjadi di zaman keemasan Islam, 3 generasi pilihan umat ini, generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tabi'in dan juga atba'ut tabi'in rahimahumullah jami'an, perbedaan pendapat di kalangan mereka gak sampai menimbulkan perpecahan, gak sampai menimbulkan pertikaian, gak sampai menimbulkan permusuhan sama sekali. Tidak sampai. Maka satu kalimat yang sangat indah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, qad yakunu niza'u fil hukmi rahmah. Ada kalanya perbedaan pendapat di dalam hukum-hukum syariat itu menjadi rahmat. Ada kalanya. Kapan? Idza lam yufdi ila syarrin azim. Apabila tidak sampai kepada kejahatan yang besar, pertikaian, permusuhan dan sebagainya. Itu rahmat. Kemudian beliau mengatakan, salah cerita dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu ketika seorang ulama mengarang kitab yang berjudul Kitabul Ikhtilaf, kitab berkaitan dengan masalah perbedaan pendapat, perselisihan, beliau pun protes, mengatakan, sammihi kitab as-sa'ah. Tolong namakan kitab ini dengan kitab kelonggaran. Karena Islam itu sangatlah indah. Perbedaan yang ada dalam Islam itu menjadi Islam itu semakin indah, bukan semakin sempit Islam tersebut. Maka tidak boleh seseorang yang misalkan dia itu mengikuti pendapat satu imam tertentu, gak boleh memaksakannya kepada orang lain agar orang lain mengikuti pendapatnya. Gak pernah yang namanya Imam Abu Hanifah menyuruh para pengikutnya untuk ikut menjadi seorang Hanafi. Gak pernah Imam Malik rahimahullah ta'ala menyuruh para pengikutnya untuk menjadi seorang Maliki. Imam Syafi'i pun demikian, Imam Ahmad pun demikian, dan juga imam-imam yang lainnya rahimahumullah jami'an. Mereka semuanya mengatakan, idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, itulah madhabku. Meskipun itu bukan dari pendapat mereka. Bahkan seluruh di antara mereka mengatakan, apabila pendapatku bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, maka tinggalkan, lemparkan pendapatku, dibenturkan ke dinding, dan ambillah hadis Rasulullah SAW selama hadis itu sahih. Dan mereka pun sepakat mengatakan, ra'yi sawabun yahtamilu khata'an wa ra'yu ghairi khata'un wa yahtamilu sawaban. Pendapatku itu benar, tapi ada salahnya, mungkin salah. Dan pendapat orang selainku salah, tapi mungkin ada benarnya. Ini satu hal yang harus kita bina di dalam kehidupan kita. Selama itu masalah-masalah ijtihadiyah, selama itu masalah-masalah fiqhiyah, bukan masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang prinsip. Karena perlu diketahui bersama bahwasanya di dalam masalah-masalah fiqhiyah ada 3 macam masalah. Dikatakan para ulama, yang pertama adalah al-masail al-mujma' 'alaiha, masalah-masalah yang menjadi ijma'. Nah, kita nggak boleh ya menyalahi ijma'. Misalkan para ulama sudah sepakat sholat yang wajib bagi umat Islam sehari semalam ya 5 kali. Kemudian ada orang mengurangi menjadi 3, itu salah artinya. Ini perbedaan pendapat yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan perkara yang sudah diijma' oleh para ulama. Ada masalah-masalah yang disebut dengan masalah al-khilafiyah, al-masail
al-khilafiyah, yaitu apa? Masalah-masalah yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang mana salah satu pendapat itu didukung oleh dalil yang kuat, sementara pendapat-pendapat yang lain itu tidak didukung oleh dalil sama sekali, atau didukung oleh dalil-dalil yang lemah yang tidak pantas dijadikan sebagai dalil. Maka dalam hal ini kita dituntut untuk mengambil pendapat yang sesuai dengan dalil tentunya, yang sesuai dengan Al-Quran tentunya, yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih tentunya. Meskipun yang mengucapkan ataupun yang berpendapat dengan pendapat yang berbeda itu seorang imam besar sekalipun, maka harus kita mengambil pendapat yang sesuai dengan dalil. Adapun yang ketiga yang masih perlu kita toleran di dalamnya adalah masalah-masalah ijtihadiyah, yaitu di mana perbedaannya begitu kuat, masing-masing memiliki dalil yang sama kuatnya, hanya perbedaan dalam menginterpretasi, menafsirkan, memahami dalil-dalil yang ada. Ikhwati wa akhwati, saudara dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam masalah ini kita perlu mengambil satu ucapan dari salah seorang ulama yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya setiap perselisihan yang terjadi di antara umat Islam, ya, itu mengakibatkan umat Islam itu bertikai, saling bermusuhan, saling benci-membenci, maka tidak akan tersisa di kalangan umat Islam ini ikatan ukhuwah. Ikatan ukhuwah. Karena itu, mari di samping kita belajar tentang perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, kita pun harus belajar adab-adab, etika-etika berbeda pendapat dari ulama-ulama tersebut. Karena yang sering terjadi di kalangan umat Islam, yang ditonjolkan adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama saja. Tapi jarang sekali di antara mereka yang mempelajari bagaimana etika, bagaimana akhlak mereka ketika berbeda pendapat. Ini yang kurang dikaji, ini yang kurang dipelajari. Mari kita di samping mempelajari perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama, kita juga mengkaji dan mempelajari etika-etika, adab-adab bagaimana menyikapi sebuah perbedaan tersebut yang kita ambilkan dari suri tauladan kehidupan biografi para ulama-ulama terdahulu rahimahumullahu jami'an. Oleh karena itu, al-ikhtilafu idza lam yudbat bi akhlaqin wa adab wa lam yudbat bi dinin wa khaufin minallah yuaddi ila niza'. Setiap perselisihan apabila tidak diikatkan dengan adab dan juga akhlak, apabila tidak dikaitkan dengan agama yang benar dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seringkali perbedaan pendapat ini akan menjadi sebuah permusuhan. Inilah suatu hal yang harus kita cermati bersama, kita pelajari lebih lanjut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah disampaikan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan juga kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan akhirnya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang mendahului kami di dalam masalah keimanan. Ampunilah ulama-ulama kami, ampunilah dosa para masyayikh kami, para guru-guru kami, para ustadz-ustadz kami, dan hilangkanlah dari dada kami, dari jiwa kami perasaan dengki, iri terhadap mereka semuanya, dan kumpulkanlah kami bersama mereka dan lembutkanlah, lunakkanlah hati seluruh umat Islam untuk bisa mensikapi perbedaan di kalangan mereka. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.